Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menceritakan tentang hikayah yang ke-6, yaitu fi husnir ra'yi, bagusnya pandangan atau keyakinan, bagusnya pandangan. Bahwa dulu Khalifah Harun ar-Rasyid itu pernah mempunyai seorang budak perempuan yang berkulit hitam serta buruk penglihatannya. Kemudian suatu saat itu Harun ar-Rasyid pernah membuang atau menyebarkan uang-uang dinar di antara budak-budak yang ia punyai. Kemudian semuanya pada berebut untuk mengambil uang tersebut, yakni uang dinar itu tadi. Namun ada satu budak yang tidak merespon dari apa yang dilakukan oleh khalifah itu tadi, sehingga khalifah pun kagum, kok ada satu budak yang tidak terpesona dengan uang dinar ini sehingga dia tidak mau mengambilnya. Kemudian khalifah ini bertanya kepada jariyahnya, kenapa kamu kok tidak mau ngambil dinar ini? Kemudian jawabannya, budak tersebut menjawab, iya, yang mereka cari adalah dinarnya, tapi kalau yang saya cari adalah orang yang mempunyai dinar ini. Mendengar jawaban itu Khalifah Harun ar-Rasyid pun kaget gitu. Wah, luar biasa berarti budak ini, sehingga Khalifah Harun ar-Rasyid ini sangat kagum dan menyukai terhadap budak ini. Kemudian setelah beberapa saat, ternyata di hadapannya para raja dan masyarakat secara umum itu banyak yang mengetahui bahwa mendengar desas-desus bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid ini ternyata mencintai seorang budak yang buruk itu tadi. Kemudian ketika mendengar sampai berita tersebut sampai kepada para raja yang lain, kemudian Harun ar-Rasyid pun mengumpulkan seluruh raja tadi di dalam istananya, di dalam kediaman Harun ar-Rasyid. Kemudian ketika semua raja tadi telah berkumpul, Harun ar-Rasyid pun memanggil semua budak perempuannya dikumpulkan. Kemudian yang beliau lakukan adalah memberi satu persatu kepada para budak tersebut sebuah wadah yang terbuat dari yakut. Di sini keterangannya tuh dari yakut. Yakut itu sebangsa perhiasan atau berlian gitu ya. Ada wadah yang luar biasa mahal jelasnya, kemudian diberikan kepada semua budak itu tadi, termasuk budak yang hitam tadi. Nah, kemudian ketika sudah menerima semuanya, Khalifah Harun ar-Rasyid ini kemudian memerintahkan untuk membuang atau melemparkannya ke lantai. Kemudian setelah diperintah itu, ternyata hanya budak yang buruk rupa tadi, yang berkulit hitam tadilah yang melemparkannya sendirian, yang lain tidak. Hanya budak yang berkulit hitam tadi dilemparkan. Akhirnya kaget semuanya. Mungkin sebagian raja tadi menganggapnya bahwa, kenapa kok dia ngelempar sendirian, yang lain kok enggak? Kemudian ditanya satu persatu oleh khalifah tadi, ditanya, kenapa kalian semua tidak melemparkan yakut yang telah saya berikan? Hanya budak yang hitam ini saja yang memberikan, yang melemparkan. Akhirnya jawaban mereka serentak, sayang kalau dilempar pecah, ini kan harganya mahal dan lain-lain. Kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid pun juga bertanya sama budak yang melempar tadi,
Yani budak yang buruk rupa itu ditanya bahwa, lah kenapa kok kamu sendiri yang melemparkan itu? Kemudian jawabannya adalah, fara'aitu anna fi kasrihi naqsan fi khazinatil khalifah wa fi adami kasrihi naqsan fi amrihi. Katanya, qad amartani bi kasrihi. Iya Tuhan, soalnya Tuhan kan sudah memerintahkan saya untuk memecahkannya, melemparkannya. Makanya dalam memecahkan ini adalah yang terjadi hanyalah kurang dalam harta Tuan saja. Harta simpanan Tuan mungkin agak terkurangi gara-gara kerugian yang diakibatkan oleh lemparan saya. Tapi dengan adanya mereka tidak memecahkan wadah tersebut, itu berarti kurang terhadap perintahnya. Maksudnya ketika orang itu tidak melemparkan, berarti yang ia dapatkan adalah kurang terhadap perintah. Dia tidak menjalankan apa yang menjadi perintahnya, tapi lebih sayang kepada bendanya. Jadi itulah jawaban dari Jariyah tadi. Nah, kemudian wan naqsu fil awal aula baqaan li hurmati amril khalifah, dan kurang kalau kurang yang pertama tadi itu berarti dia menyia-nyiakan apa yang menjadi perintah dari Tuhan. Yakni Tuhan kan memerintahkan, tapi mereka tidak menjalankannya, lebih mempertimbangkan apa yang Tuhan berikan tadi. Padahal ya harta benda Tuhan tuh ya masih banyak gitu. Makanya kemudian khalifah ini tadi memberikan benda-benda tersebut, ingin membuktikan kepada para raja bahwa apa yang dipilih oleh seorang budak ini itu luar biasa. Pandangan sudut pandang keyakinannya itu sangat kuat. Kemudian wara'aitu fi anna fi kasrihi wasfi fil majnuna. Mungkin ketika saya melemparkan atau memecahkan ini, saya dianggap saya sebagai orang yang gila karena benda yang sangat berharga ini ternyata dilemparkan begitu saja. Dan wa fi ibqaihi wasfi bil asiyah. Namun jika saya menetapkan barang tersebut, ini tidak melemparkan, maka saya termasuk golongan orang yang durhaka alias tidak taat kepada tuannya. Nah, oleh karena itu wal awwalu ahabbu ilayya minasani, kata Jariyah tadi, maka yang pertama inilah yang lebih saya cintai daripada yang pertama, yaitu menjadi sosok seseorang yang taat. Kemudian fastahsanal muluk min hadzalika, dan para raja yang telah hadir tadi kemudian menganggap bahwa wah pantesan khalifah ini cinta sama budak ini karena hatinya yang sangat mulia, ini tidak terikat dengan harta-harta dunia. Jadi kesimpulan dari cerita ini itu bahwasanya kita hidup di dunia ini tentunya yang kita pandang adalah bukan sesuatu yang dimiliki oleh sesuatu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita pandang adalah Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kita mencintai Allah, kita bisa memiliki semuanya. Tapi jika yang kita pilih adalah sesuatu yang dimiliki Allah, maka belum tentu kita itu dapat memiliki Allah sepenuhnya. Tapi kalau kita sudah memiliki orang yang atau zat yang memiliki alam semesta ini, pastilah ketika kita sudah dicintai oleh seorang zat yang memiliki semua alam ini, pasti semuanya akan disediakan untuk kita. Begitupun sebaliknya, jika kita salah mengambil sudut pandang atau pendapat,
Nah, itu tentunya akan merugikan kita. Karena kita diutus di dunia ini tentunya adalah untuk melakukan ibadah, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, alias bertaat, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian kesimpulannya. Jangan salah pandang. Judulnya fi husni ra'yi, bagusnya sudut pandang. Jangan mengambil sudut pandang atau keyakinan atau pendapat yang salah. Tentunya berpikir ulanglah dengan pendapat yang akan kita ambil tersebut. Demikian dari kami. Astagfirullah min qaulin bila amalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.